Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, berjumpa lagi hari ini dengan Ustazah Yumna. Langsung saja kita berdoa sebelum mulai pelajaran ya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadna bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pelajaran, bisa disiapkan buku tulisnya yang kemarin sudah menulis materi bab Ahkamul Islam. Hari ini Ustazah jelaskan lewat video. Kemarin kan hanya menulis terjemahannya. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian. Jadi Ahkamul Islam artinya adalah hukum-hukum Islam, ya. Terus ada berapa? Jadi hukum-hukum Islam dalam Islam itu ada 5. Yang pertama adalah fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat haram, dan yang kelima makruh. Bisa disimak di buku tulisnya, sambil disimak, sambil dibuka. Kemudian yang pertama kita bahas dulu adalah fardu. Fardu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fardu ain dan yang kedua adalah fardu kifayah. Lanjut pembahasan. Yang pertama hukum fardu. Jadi yang pertama dari hukum Islam itu adalah hukum fardu. Pengertiannya yaitu suatu perkara yang harus dilakukan. Jadi fardu itu hukum atau perkara yang harus dilakukan. Enggak boleh enggak. Harus itu artinya enggak boleh tidak. Wajib, harus, mesti, kudu. Itu namanya fardu. Atau suatu perkara yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi lek sampean meninggalkan perkara sing hukume fardu saman oleh dosa. Lek sampean ngelakoni perkara sing hukumnya fardu saman mendapat pahala. Contohnya nopo? Di situ ada gambar ya. Ada gambar orang sholat. Terus ada gambar orang bayar zakat. Jadi contohnya seperti itu, ibadah yang hukumnya fardu, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan lain-lain. Jika di materi belum ada, bisa ditambahkan ya nanti. Lanjut, paham nggih? Kita lanjutkan. Pembagian hukum fardu. Fardu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fardu ain dan fardu kifayah. Perbedaannya apa fardu ain dan fardu kifayah? Begini ya. Kalau fardu ain itu wajibnya dilakukan oleh masing-masing atau setiap orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh dan mengerti yang mana yang baik dan buruk, sudah melakukan atau baligh dan sudah mendapatkan kewajiban melaksanakan ibadah yang wajib, itu namanya mukallaf. Jadi perbedaannya fardu ain dan fardu kifayah tadi, kalau ain itu wajib dilakukan oleh setiap atau masing-masing individu orang Islam, itu namanya wajib ain. Contohnya seperti sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur sampai isya itu wajib dilakukan sendiri-sendiri. Saman misal tidak sholat digenteni ibu tidak bisa. Kalau saman wajib sholat ya saman harus lakukan sendiri, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, itu namanya fardu ain. Jika saman meninggalkan ibadah sholat fardu tadi atau misal sholat subuh sama tinggalkan ya sampean dosa, enggak bisa dosanya, enggak bisa tadi ibu saya sudah sholat, saya enggak sholat, enggak bisa. Kalau fardu ain itu wajib bagi masing-masing atau individu orang Islam. Terus kalau fardu kifayah itu seperti ini pengertiannya. Perkara atau hal yang harus dilakukan oleh sekelompok orang mukallaf, yang apabila sudah ada yang melakukan walaupun 1 orang, wis enek siji sing lakoni, maka yang lain satu kelompok itu gugur kewajiban. Gugur itu maksudnya sudah enggak wajib lagi. Tetapi jika satu kelompok semuanya itu enggak ada yang melakukan satu sama sekali enggak ada yang mau melakukan, maka mereka semua mendapatkan dosa.
Contohnya kados nopo? Contohnya yaitu sholat jenazah. Misal teng desa mana ya contohnya? Desa Sukorejo mriki pun. Di desa Sukorejo ada orang yang meninggal dunia. Lah misal yang meninggal tadi ku orangnya tuh dibenci sama tonggo-tonggone. Lah satu desa tuh ndak ada yang mau ngopeni jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, mengkuburkan, itu semua hukumnya fardu kifayah ya. Itu ndak ada yang mau. Kalau tidak ada yang melakukan satu pun, sama sekali nggak ada, maka satu desa mendapatkan dosa. Tapi jika ada satu, misal Pak Mudine gelem, wes ki kewajibanku lah, Pak Mudine mau ngopeni jenazah tadi. Nah otomatis kewajiban orang yang lain di desa Sukorejo itu menjadi gugur karena sudah ada yang melaksanakan satu, itu namanya fardu kifayah. Nggih, ngoten. Contohnya sholat jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, memandikan jenazah, itu semua hukumnya fardu kifayah. Paham nggih? Lanjut, hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. Sunnah itu apa ya? Bahasa simpelnya itu perkara yang dianjurkan untuk dilakukan. Jadi dianjurkan yo dilakoni gak apa-apa, dilakoni bagus, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Itu namanya dianjurkan. Atau suatu perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang maka orang tersebut mendapatkan pahala. Jika meninggalkan perkara sunnah maka tidak akan mendapatkan dosa atau siksa. Contohnya kuwatah nggih sunnah niku, sholat saman di sekolahan setiap hari melakukan, biasanya sholat duha, ngaji, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, membantu orang, sedekah, infak, koinisasi, itu termasuk ibadah sunnah. Jadi saman lakukan akan mendapat pahala, lek saman tinggalkan saman gak ngelakoni ora dosa. Di situ ada gambar orang anak mengaji sama bapaknya. Terus ada gambar mbak-mbaknya sholat tahajud. Paham ya? Masuk hukum Islam yang ketiga yaitu mubah. Mubah itu sederhananya artinya boleh. Boleh ya oleh-oleh ae dilakoni, itu artinya mubah. Atau suatu perkara yang boleh untuk dilakukan atau ditinggalkan, yang mana di dalamnya tidak terdapat pahala maupun dosa. Saman lakoni yo gak oleh pahala, sama tinggalnya yo gak dosa, itu namanya mubah. Contohnya nopo? Makan, minum, tidur, bermain, olahraga, naik sepeda, apapun yang secara hukum tidak dilarang, maka itu namanya mubah. Tapi nanti bisa berubah hukum, misal saman bermain terlalu lama, bermain gak ngerti waktu, wayahe sholat saman panggah bermain, maka hukum bermain tadi bisa berubah menjadi haram karena saman meninggalkan sholat karena bermain. Paham ya maksudnya? Kalau sekedarnya wayahe dolanan ya dolanan, kok wayahe azan ya sholat, itu namanya masih menjadi boleh, hukumnya masih boleh. Lanjut, yang keempat yaitu haram. Haram itu nggak boleh dilakukan. Jadi suatu perkara yang harus ditinggalkan itu namanya haram, dilarang dilakukan itu namanya haram. Atau suatu perkara yang apabila dilakukan akan mendapat siksa, dan jika saman tinggalkan akan mendapat pahala. Saman lakoni haram saman oleh dosa, saman ninggalne perkara haram saman oleh ganjaran. Itu namanya hukum haram, pengertian hukum haram. Contohnya nopo? Ngapusi wani karo wong tuane, nyolong, berkata yang tidak baik, apalagi ya, banyak ya perkara haram. Saman jujur, nah itu mendapat pahala. Tapi saman berbohong, saman akan mendapat dosa. Saman wani sama orang tua. Orang tua itu bukan hanya orang tua di rumah, tapi di sekolah gurune saman juga orang tua, itu saman berani, saman akan mendapatkan dosa. Saman durhaka kepada mereka. Lanjut ya, yang kelima yaitu hukum makruh. Makruh itu pengertiannya yaitu suatu perkara yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Tapi lek saman ngelakoni saman gak oleh dosa. Lek saman melakukan hal makruh saman tidak mendapat dosa. Tapi jika saman meninggalkan hal makruh akan mendapat pahala.
Jadi makruh itu lebih baik ditinggalkan. Itu namanya makruh. Atau biasanya ada yang bilang makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, itu namanya makruh. Contohnya makruh nopo? Makan atau minum sambil berdiri. Itu makruh ya. Saman maem karo ngadeg, mimi karo ngadeg, itu makruh. Saman lakoni itu sampean gak oleh dosa, tapi lek saman mimi atau minum maem kalih lenggah, maka akan mendapat pahala. Karena kenapa? Saman meninggalkan hal makruh. Paham nggih? Nah, jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada ustazah lewat Japri atau WA. Di situ ada latihan soal, nanti bisa dikerjakan di buku tulis, nanti dikumpulkan berupa foto tugas ke nomor Ustazah Yumna nggih. Jadi dikerjakan ini latihan soalnya. Di materi di buku tulis sudah ada dituliskan kemarin sama Ustazah ya, yang di buku tulis. Jika tadi ada keterangan-keterangan yang belum ada di buku tulis seperti contoh dari hukumnya bisa ditulis ditambahkan ya. Terima kasih sekian untuk hari ini, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dan memahamkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.